Ya, sebenarnya berapa jam hingga pengendara mengalami titik lelah? Apakah ada trik khusus agar lebih aman berkendara di jalur kontraflow? Kami akan membahasnya bersama pengamat otomotif Fitra Eri yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam, Bung David. Apa kabar? Selamat Idul Fitri, Mas Fitra. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kabar Maaf lahir baik. batin Kebetulan juga. saya lagi liburan bersama keluarga nih. Saya lagi di Tasikmalaya. Baru Oke. aja sampai. Oke, baik. Terima kasih udah menyediakan waktu ya. Mas, kalau bicara soal yang kilometer 58, tadi juga disampaikan oleh KNKT bahwa itu kurang waktu istirahat. Kalau di pesawat saja ada waktunya dan sangat ketat. Nah, di bus apakah hal-hal seperti ini harus diatur juga ya? Jadi memang yang namanya mengantuk itu bukan datangnya itu mendadak. Yang tiba-tiba kita lagi konsentrasi, tiba-tiba ngantuk dan hilang. Itu ngantuk itu kita sudah bisa merasakan sebenarnya. Jadi memang butuh kesadaran dari driver bahwa mengantuk itu adalah hal yang manusiawi. Ketika sudah merasakan tanda-tanda mengantuk, jangan dipaksakan. Walaupun dengan minum kopi, walaupun mungkin dengan merokok. Karena pada saat kita merasa mengantuk itu adalah alarm dari body kita, dari badan kita bahwa badan kita butuh istirahat. Nah, memang untuk mencegah dari ngantuk itu adalah sebisa mungkin kita upayakan kita berangkat mudik atau kita berkendara di jam biologis kita memang kita terbangun. Jangan kita biasanya itu tidur gitu ya, misalnya di jam itu kemudian kita berangkat. Misalnya kita biasa bangun jam 7 pagi, 6 pagi, 7 pagi, kita paksakan jam 3 pagi kita berangkat, itu pasti tubuh kita akan lebih cepat lelah karena kita kekurangan istirahat. Dan pada saat kita berjalan pun, tapi walaupun kita berada di jam biologis kita, ada hal-hal lain yang bisa membuat kita mengantuk. Misalnya jalan yang cenderung bisa membosankan buat kita, monoton begitu saja. Kemudian Lempeng aja gitu ada ya? suara. Iya, makanya kalau kita lihat di 58 itu kan terjadi di kontraflow, di mana tidak ada jalur kanan, tidak ada jalur kiri, hanya satu lajur itu saja gitu kan. Ketika keadaannya itu rileks, itu secara alamiah akan membuat driver itu lebih gampang mengantuk. Kemudian bus Rosalia tadi kita lihat juga itu malah di jalanan yang sepi ketika dia keluar jalur. Nah, ketika kita sudah merasa mengantuk atau mata itu berat, itu tandanya biasanya kita memejamkan mata lebih sering dibanding biasanya. Kemudian kita menguap, nah itu ada baiknya kita berhenti di rest area. Kadang hanya berhenti, hanya memejamkan mata 15 menit sampai setengah jam, itu sudah cukup untuk memulihkan sebagian energi kita. Oke, baik. Kalau itu beristirahat di rest area ya. Tapi apakah dengan misalnya lagi di tengah-tengah jalan, memang apalagi kontraflow kan jalur untuk masuk rest area saja berbeda. Apakah dengan ngobrol atau mungkin nyalain musik itu masih bisa mampu untuk menolong kita? Musik hanya membantu sebentar ya pada saat kita mendengarkan musik. Tapi dari beberapa penelitian, orang itu mendengarkan musik biasanya 3 menit, 4 menit dia sudah terbiasa dengan musik itu, dan musik itu tidak lagi menjadi stimulus untuk dia segar kembali gitu ya. Sebenarnya cara yang paling baik adalah beristirahat. Tapi bagaimana misalnya kita di tengah kontraflow atau kita di jalan yang memang rest areanya masih jauh gitu ya. Sebaiknya kemudian kita kurangi kecepatan, karena di tol itu boleh sampai 60 km per jam batas kecepatan minimalnya. Kemudian kalau misalnya kita ada penumpang, ajaklah ngobrol, obrolan ringan yang mungkin bisa membawa senyum, bisa membawa tawa. Itu akan membuat kita lebih tahan terhadap lebih segar gitu kalau ya, kita bisa lihat. Iya, kalau anggap kita ronda di rumah kita, kalau kita sendiri dan ada teman ngobrol, itu pasti akan lebih tahan ngantuk. Lebih awas ya. Cubit-cubit telinga gitu masih oke nggak? Kenapa? Cubit-cubit telinga dijewer-jewer gitu supaya agak. Sebaiknya jangan melibatkan fisik kalau ke pengemudi gitu ya. Baik, cukup dengan Mas obrolan Fitra, ringan. kalau di kontraflow, ini kan kasus kemarin tuh ya, kilometer 58. Lalu keadaan mobil dikatakan ada kerusakan. Nah, sebagai pengemudi, apa langkah pertama dan langkah kedua yang harus kita lakukan untuk menghindari tabrakan beruntun seperti kemarin? Kalau terjadi kerusakan, sebagai driver yang baik kita harus bisa mengidentifikasi kerusakannya itu darurat atau tidak. Darurat itu yang mengharuskan kita segera berhenti.
Kalau misalnya tidak, maka kita tidak perlu berhenti. Kita hanya perlu mengawasi keadaan mobil sampai nanti ada tempat berhenti untuk kita mengawasi lebih baik lagi atau memeriksa lebih baik lagi. Tapi kalau memang darurat, walaupun kita di kontraflow, bukan berhenti di jalur kanan, tetap di jalur kiri. Pepetkanlah mobil ke kiri, karena memang berhenti di lajur sebelah kanan itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi kontraflow itu memang adalah salah satu rekayasa lalu lintas yang paling beresiko. Karena mobil yang berlawanan arah berada di satu ruas jalan. Jadi separah apapun kondisi mobil Anda, lebih baik berhentikan ke kiri. Kalau misalnya sampai itu menghambat lalu lintas di belakang Anda, toh mobil belakang Anda yang bisa ke kanan sedikit untuk menghindari mobil Anda atau sampai menunggu petugas. Tapi jangan sekali-kali menyeberang arus dari yang berlawanan, karena itu sangat tidak terprediksi dan ketika terjadi tabrakan itu biasanya fatal karena adu kambing itu artinya tabrakan dengan kecepatan yang ditambahkan antara mobil yang menabrak dan ditabrak itu ditambahkan kecepatannya sehingga efeknya menjadi sangat parah. Baik, terima kasih untuk tips-tipsnya ini ya, menghindari kantuk dan juga bagaimana melewati jalur kontraflow. Terima kasih Mas Eri Fitra sudah berbagi bersama kami di iNews Prime dan selamat berlibur.